Regulasi 2026 dibuka dengan kontroversi yang menyelimuti Mercedes dan Red Bull dengan trik rasio kompresi mesin yang mereka kembangkan. Trik tersebut menjadi kontroversi bagi pabrikan rival karena dinilai membawa keuntungan besar dari pemanfaatan celah yang ada di regulasi dan berpotensi membuat dominasi baru serta kesenjangan performa yang besar. Seperti yang kami bahas di video sebelumnya, Mercedes dan Red Bull kabarnya berhasil mengakali regulasi untuk mendapatkan rasio kompresi mesin yang lebih tinggi dari batas yang ditentukan. Ketika regulasi mengatur batas maksimal rasionya adalah 16:1 untuk 2026, keduanya bisa mendapatkan rasio sampai mendekati 18:1 atau seperti mesin generasi sebelumnya. Keuntungan yang didapat juga cukup lumayan, yaitu mesinnya bisa lebih kuat sekitar 10-13 horsepower atau secara waktu menjadi 0,4 detik lebih kencang setiap putarannya. Kekhawatiran terhadap adanya dominasi baru di 2026 muncul kembali ke permukaan, terutama bagi pabrikan rival yang merasa kecolongan dengan celah di regulasi serta ketidakmampuan FIA untuk mengatasi trik tersebut. Mercedes dan Red Bull memanfaatkan keterbatasan FIA dalam pemeriksaan rasio kompresi yang hanya bisa dilakukan di suhu ruangan dan ketika kondisi mesin statis. Sementara mesin F1, suhu operasionalnya saat dipacu di sirkuit ada di kisaran di atas 120 derajat Celcius yang dimanfaatkan Mercedes serta Red Bull untuk membuat material piston yang bisa memuai guna meningkatkan rasio kompresinya. Ferrari berencana langsung layangkan protes di GP Australia nanti untuk mengetahui apa solusi sebenarnya dari FIA dari penerapan trik rasio kompresi mesin tersebut. Namun yang harus digarisbawahi adalah sampai sekarang tidak ada yang tahu soal bagaimana Mercedes dan Red Bull bisa meningkatkan rasio kompresi. Besar keunggulan yang bisa keduanya dapatkan juga masih bersifat teori, belum lagi efek reliabilitas yang masih menghantui dan bakal sangat krusial di musim perdana regulasi baru. Oleh karena itu, meski di atas kertas tim pengguna pabrikan dengan trik rasio kompresi terutama Mercedes akan diunggulkan, namun tidak ada alasan untuk langsung pesimis terhadap musim 2026. Masih ada banyak area yang bisa tim-tim rival mainkan untuk memberikan counter terhadap superioritas mesin Mercedes ataupun RBPT dengan ruang development mobil yang bakal sangat terbuka nantinya. Salah satu cara yang instan adalah tetap resisten dengan layangkan protes, mengingat mesin 2026 baru masuk homologasi pada GP Australia nanti. Mercedes kabarnya sudah menunjukkan semua demonstrasi cara mesin mereka bekerja kepada FIA sesuai dengan kaidah-kaidah di regulasi, dan FIA memberi lampu hijau terhadap trik rasio kompresi. Namun itu bukan berarti Mercedes ataupun Red Bull bisa lolos dengan mudah, mengingat trik tersebut masih dipandang dari sudut perspektif tim yang dibandingkan dengan celah yang ditemukan di regulasi FIA. Masih ada setidaknya 2 bulan bagi Ferrari, Audi, dan Honda untuk memberikan interpretasi baru yang bisa menjegal trik tersebut pada 6 balapan pertama musim 2026. Contoh terdekat tentu di kasus mesin Ferrari pada 2019 silam, yang awal mulanya dikonfirmasi oleh FIA kalau mesin mereka lolos inspeksi dan tidak melanggar apapun. Namun setelah diusut lebih dalam atas dorongan Red Bull, ternyata ditemukan hal mencurigakan di dalamnya. Ferrari kedapatan memanipulasi pemancar sinyal yang digunakan untuk mendeteksi batas aliran bahan bakar di mesin mereka. Ferrari lakukan intercept ke sinyal alat pengukur aliran BBM dengan mengirimkan sinyal palsu kepada FIA yang seolah-olah menunjukkan kalau mesinnya mematuhi batas maksimal aliran bahan bakar. Padahal aslinya mesin Ferrari mendapatkan power lebih besar dengan mengalirkan bahan bakar lebih banyak, dan hal ini tidak diketahui karena sinyal alat pengukurnya dimanipulasi. FIA baru mengetahui hal ini setelah pengecekan intensif di akhir musim dan memaksa Ferrari menyepakati perjanjian yang menyebabkan mesin mereka begitu buruk di musim 2020. Berkaca dari pengalaman tersebut, Ferrari seharusnya jadi pabrikan yang paling effort untuk menjegal trik rasio kompresi Mercedes dan Red Bull untuk mencari tahu manipulasi apa yang mereka lakukan, atau setidaknya mendorong FIA untuk melakukan pemeriksaan lebih intensif terhadap trik tersebut. Landasannya cukup kuat karena di regulasi tertulis jelas kalau rasio kompresi tidak boleh lebih besar dari 16:1 dan tim harus mematuhi regulasi teknis sepanjang musim berjalan. Namun di saat yang sama FIA sulit berkutik karena celah yang ditemukan Mercedes dan Red Bull adalah kelemahan dari regulasi itu sendiri. Cukup aneh jika menghukum Mercedes dan Red Bull karena mereka menemukan kelemahan yang ada di susunan kalimat ataupun ketidakmampuan FIA dalam mengecek rasio mesin di suhu operasional. Disinilah politik akan bermain, dan seperti yang kita tahu, Toto Wolff cukup lihai di meja negosiasi.
Trik rasio kompresi jelas berbeda dengan kasus Ferrari 2019 yang memanipulasi untuk mengirimkan sinyal palsu di alat ukur aliran bahan bakar. Rasio kompresi memanfaatkan celah di regulasi dari kelemahan FIA, sementara Ferrari di 2019 ada usaha untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan demi keuntungan performa. Kalau melihat kasusnya, posisi Mercedes dan Red Bull jelas diuntungkan, karena yang sebenarnya jadi poin adalah celah di regulasi dari FIA, daripada bagaimana trik rasio kompresi bisa dicapai. Secara realistis, ini mirip seperti trik DAS di Mercedes 2020, yang sama-sama manfaatkan celah di regulasi soal kolom setir. Hal paling minimal yang bisa dilakukan FIA adalah membolehkan trik tersebut saat musim berjalan, dan baru dilarang atau ada tindakan pencegahan di musim berikutnya. Yang artinya mau bagaimanapun trik rasio kompresi harus diterima di musim 2026. Selain karena ini adalah celah regulasi yang dieksploitasi, mengubah desain ataupun material mesin membutuhkan waktu berbulan-bulan. FIA baru bisa bertindak untuk musim 2027, entah itu dengan menegaskan batas rasio kompresi dengan pengecekan lebih ketat atau malah melonggarkan batas rasio kompresinya agar lebih tinggi. Mau tidak mau, pabrikan rival terutama Ferrari tidak bisa terlalu berharap kepada protes atau investigasi dari FIA, dan mereka mungkin harus menerima jika sudah kecolongan dari Mercedes soal trik ini. Tapi masih ada cara lain yang setidaknya bisa membuat pabrikan rival mengejar ketertinggalan, andaikan mesin Mercedes dan RBPT begitu superior di 2026. Untuk mencegah adanya kesenjangan dalam performa mesin, FIA sudah menyediakan skema agar pabrikan bisa mengembangkan dan upgrade komponen mesinnya lebih banyak, dengan pengecualian budget cap, supaya bisa kejar ketertinggalan. Akan ada 3 fase homologasi, yang terbagi setiap 6 balapan sepanjang musim 2026, di mana performa setiap pabrikan mesin akan dievaluasi. Jika performanya lebih lambat 2% dari pabrikan tercepat, maka 1 upgrade ekstra akan diizinkan. Dan jika 4% lebih pelan, maka 2 upgrade yang diizinkan. Sementara pabrikan tercepat tidak boleh utak-atik mesinnya, paling tidak sampai periode homologasi selesai. Namun sekali lagi, mengingat mesin 2026 yang sangat kompleks dan adanya trik rasio kompresi, mengejar tambahan 10 horsepower cukup berat untuk dilakukan dalam fase beberapa bulan saja. Kecuali jika ada pabrikan yang mengetahui trik rasio kompresi sejak lama dan sudah mencoba menerapkan trik tersebut untuk dipakai di salah satu fase homologasi, maka tentunya akan jadi game changer di musim 2026. Selain dari aspek mesin, jangan lupakan juga aspek aerodinamika yang pastinya bakal punya peran yang besar. Dengan hilangnya ground effect, itu mengembalikan pola pengembangan mobil menjadi adu kuat-kuatan downforce. Tim akan berusaha membuat mobil dengan downforce sebesar mungkin, terutama sebagai kompensasi dari konfigurasi low drag yang akan sering kita jumpai di musim 2026 nanti, serta aeroaktifnya. Setidaknya ada 3 area yang jadi medan perang para insinyur aero di mobil 2026. Pertama adalah cara tim mengatur outwash akan sangat menentukan seberapa besar efisien aero yang didapat. Mengingat mobil regulasi baru mengusung konsep aliran udara inwash atau mengarah ke dalam bodi mobil untuk mengurangi dirty air. Ini otomatis membuat drag jadi cukup besar dan berpotensi mengganggu airflow yang dibutuhkan untuk mencapai downforce optimal. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah membuat outwash yang bisa mengurangi level drag dan meningkatkan downforce dari aliran vortex yang dihasilkan di samping mobil. Area kedua adalah area bargeboard dan sidepod yang krusial dalam mengkombinasikan aliran outwash dan aliran angin yang mengarah ke belakang bodi mobil. Bargeboard mungkin tidak akan sekompleks di era mobil 2021 ke bawah. Namun elemen ini masih sangat krusial sebagai pemisah antara outwash dengan airflow bersih dari sayap depan. Desain sidepod dan engine cover mungkin bakal kembali menjadi sangat ramping seperti sebelum era ground effect untuk memasok aliran angin sebanyak mungkin ke area belakang. Kemudian ketiga adalah bagian diffuser yang menjadi generator downforce terbesar di mobil F1. Disinilah tim berpotensi terbagi menjadi 2 bahasa desain, yaitu floor tinggi atau high rake, atau floor yang lebih rendah atau low rake. Tidak ada ground effect, fokus tim di floor bukan lagi cuma seberapa kencang airflow yang mengalir di bawah, namun seberapa besar volume yang bisa ditangkap oleh diffuser. High rake artinya volume airflow yang dialirkan ke diffuser lebih besar dan level kemiringan yang dibuat akan mempercepat airflow dengan efek Venturi untuk membuat downforce.
Sementara low rig fokusnya sama, yaitu memperbanyak volume airflow di diffuser, namun caranya adalah membuat permukaan floor yang lebih lebar dan ketinggian yang lebih rendah untuk downforce yang lebih konsisten. Tapi untuk bahasan soal aero ini akan jadi topik di video berbeda, karena sampai sekarang juga belum diketahui pasti bakal sevariatif apa desain di mobil 2026 nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.